Selamat malam, kita akan mengadakan Praise and Worship pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan buka dalam doa, tapi sebelumnya saya akan awali dengan dua ayat dari Injil Markus ayat 1, Injil Markus 1:46 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami hadir di dalam tata-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepekan hari ini Tuhan. Sebagai mana Tuhan telah melindungi kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan juga menuntun kami ke tempat ini Tuhan, untuk kami berkumpul bersama-sama ya Bapa, untuk kami naikkan pujian, penyembahan hanya kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami merindukan kehadirat-Mu Tuhan, hadir di dalam setiap pribadi lepas pribadi, bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk lebih masuk lagi Tuhan di dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini Tuhan. Biar kami mengalami Engkau secara pribadi juga Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk masuk lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami tiap memuji menyembah Engkau Tuhan. Berikan hati kami penuh dengan kegirangan ya Bapa. Berikan kami hati juga Tuhan penuh ucapan syukur Tuhan pada malam hari ini, sehingga apapun yang kami naikkan pujian syukur kami pada hari ini Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan, acara pujian dan penyembahan pada malam hari ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat dan berotoritas atas segalanya. Bahkan Tuhan mengambil alih dalam setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan. Sempurnakan Tuhan di dalam segala kekurangannya Bapa. Biar kami mau masuk lebih dalam lagi dalam Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami buka pujian dan penyembahan pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
ucapan syukur. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang izinkannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. 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 Haleluya. Selamat bersuka cita hari ini. Amin. Amin. Bersyukur pada malam hari ini kita semua bisa ada di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan sama-sama ini adalah lagu lama. Pada waktu saya mendengar lagu ini, saya kembali diingatkan bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tuhan tanpa kita dia tetap Tuhan. Tapi kita tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Untuk itu mari kita serahkan hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, sebab Dia layak terima itu semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat seluruh keberadaan kami saat ini. Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tanpa Engkau kami tidak ada apa-apa. Engkau mati buat kami, menebus segala dosa kami.
saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Melisa. Kepada Melisa, kami persilakan. Shalom, shalom semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Mei. Hari ini, hai. Oke, hari ini aku mau sharing tentang kebaikan Tuhan, pasti. Judul sharing aku hari ini, In Your Grace I Surrender. Artinya dalam kasih karuniamu aku berserah. Ya, itu. Yang mau aku sharingin hari ini baru aku saja terima dari Tuhan tahun ini. Kira-kira ada yang tahu gak apa tuh? Oke, gak ada. Boleh next. Aku mau sharing tentang bagaimana perjalananku untuk lulus kuliah. Ya, ini. Bagaimana aku akhirnya lulus kuliah. Awalnya tuh aku gak pengen kuliah ya, karena di saat itu papaku sakit, butuh biaya untuk berobat, kakakku juga lagi kuliah, kan kayak gak mungkin ya nambah beban keluarga kan. Jadi kayak waktu itu gak pengen kuliah awalnya, tapi akhirnya aku tetap kuliah karena Tuhan menggenapi janjinya. Oke, ini ayat yang sangat menguatkan aku saat itu, yaitu Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saat itu benar-benar itu tuh diberkatin sama Tuhan, jadi bisa kuliah. Nah, karena udah tahu ini nih kesempatan gitu buat kuliah, jadi aku keep mind gak boleh sampai ngulang kuliahnya. Jadi harus pas lah 4 semester, kalau bisa dipercepat gitu 3,5 semester aja. Karena udah kepengen banget nih, udah ambisi banget dari semester 1 pengen lulus cepet, akhirnya semester 7 pas dibuka pendaftaran skripsi langsung daftar. Terus udah selesai daftar langsung doa kayak gini, Tuhan semoga skripsi aku diterima, semoga boleh skripsi semester 7, karena kan diseleksi ya kalau mau skripsi semester 7. Jadi langsung minta Tuhan buat berkatin skripsi aku. Terus abis itu, di situ aku sadar kalau yang aku lakukan itu salah. Karena langsung minta Tuhan berkatin, tapi gak minta, boleh gak ya aku skripsi di semester 7? Tuhan kira-kira sertai gak ya? Tuhan kira-kira izinin gak ya kalau aku skripsi di semester 7? Oh, boleh ya, next. Oke, Filipi 4 ayat 19. Bukan, next. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tapi dari awal aku nggak serahin perbuatanku sama Tuhan. Aku langsung jalan aja sesuai aku. Terus langsung minta Tuhan berkatin. Pokoknya maunya langsung jadi skripsi semester 7. Itu langsung salah. Terus kejadian ini mengingatkan aku pas aku SMA. Jadi pas aku SMA, aku jatuh dari motor karena kakakku tidur di motor. Terus sampai di sekolah, guruku nanya, Mei kamu jatuh gitu? Iya Bu, tapi kamu udah doa kan sebelum ke sekolah? Udah Bu. Oh puji Tuhan kata. Aku bingung dong kok puji Tuhan. Terus kata gurunya, iya puji Tuhan, pasti kan kamu doa minta selamat dong, tapi ternyata Tuhan izinin kamu buat jatuh. Pasti ada sesuatu yang Tuhan pengen terjadi di dalam hidup kamu. Dari situ aku sadar bahwa apapun yang kita lakuin itu harusnya kita serahin dulu ke Tuhan. Next.
Oke, di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, dari sini aku makin sadar kalau ya aku salah. Jadi aku harus minta berkat Tuhan dulu supaya Tuhan berkati. Tapi ternyata Tuhan izinin aku buat skripsi semester 7. Terus puji Tuhan juga di semester 7 itu aku keterima kerja. Jadi sambil skripsi, sambil kerja, sambil nyelesain SKS yang belum aku ambil di semester sebelumnya. Nah, kira-kira jadwal aku kayak gini. Jadi dari gak kelihatan ya. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang itu aku ngajar. Lalu break 2 jam itu buat aku jalan ke Semanggi buat on the way. Terus jam 3 sampai jam 5 itu aku kuliah. Nah, itu gitu terus sampai selama 6 bulan tuh. Atau enggak kalau aku misalnya ada kuliah pagi, jadi aku jalan ke kuliah itu jam 6. Terus ngajar di kuliah, terus abis itu langsung lanjut lagi ngajar. Terus pulangnya pun nggak bisa langsung tidur, main, karena harus ngerjain skripsi, ngerjain bahan ajar buat besok ngajar, terus juga ngerjain tugas kuliah. Nah, karena jadwalku yang padat ini pasti capek dong. Aku mikir kayak aku pasti gak kuat. Dan akhirnya aku banyak ngeluh dalam ngelakuin ini semua. Pasti kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, terus kita ngeluh, pasti Tuhan gak akan berkatin dong. Pasti kita harus dengan sukacita, dengan mengucap syukur, ngelakuin sesuatu biar Tuhan berkatin. Akhirnya aku memutuskan untuk cerita sama temanku Alicia. Kenapa aku cerita tentang Alicia? Karena Alicia ini, sedikit cerita tentang Alicia, kayak dia tuh sangat menyadarkan circle kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kayak pernah pas kita lagi kuliah online, dia udah telat dan itu dosennya lumayan strict soal presensi, jadi telat sedikit aja pasti akan dihitung absen. Terus kita telepon Alicia buat bangun, terus Alicia bangun tapi dia nggak langsung presensi. Dia bilang, oh ya udah duluan aja, saya mau saat teduh dulu, kata dia. Jadi kayak bingung dong, pasti di mana-mana kalau mahasiswa telat, buru-burunya pengen presensi dong biar kehitungnya masuk. Tapi ternyata dosennya pun nggak sadar kalau misalnya Alicia telat saat itu. Jadi Alicia tetap dihitung presensi. Alicia juga yang ingetin kita buat, yuk kita doa keliling, yuk kita berdoa puasa buat biar kita lancar nih segala sesuatunya. Makanya dari itu aku cerita ke Alicia, kok kayaknya aku capek banget ya ngejalanin skripsi ini, kuliah, kerja gitu. Terus Alicia nanya, emang kehidupan saat teduhnya gimana, Mei? Mungkin saat ini capek karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Mungkin saat ini capek karena gak ngandelin itu sama Tuhan. Terus Alicia juga bilang, ingat nih, persiapanmu itu menentukan kemenanganmu. Kalau misalnya kamu aja gak saat teduh, gak punya waktu dekat buat sama Tuhan, punya waktu buat menyembah Tuhan, mana mungkin kau bisa menang. Nah, di sini aku mau ingatin buat anak-anak, teman-teman youth, teman-teman pemuda, buat selalu pilih komunitas yang benar. Dan jangan cuma pilih komunitas yang benar, tapi juga menjadi komunitas yang benar buat teman-temannya juga, supaya saat teman-temannya lagi down, lagi butuh dikuatin, mereka tidak salah gitu, mengambil langkah dan malah semakin dikuatkan. Next, ya ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu 1 Korintus 15 ayat 33. Boleh next? Oke, karena aku selalu khawatir ya selama aku skripsi itu, terus aku diingatkan sama kata-kata ini. If you have time to worry, then you have time to pray or worship. Kalau kamu punya waktu buat khawatir, pasti kamu juga punya waktu untuk berdoa. Pasti kamu juga punya waktu untuk menyembah. Jadi daripada kamu khawatir, mendingan waktunya itu dipakai untuk berdoa sama Tuhan, untuk menyembah Tuhan.
yang terakhir pas aku mau sidang, aku kira kan udah ya sidang, udah tinggal sidang gitu, kelar. Aku sidang di Semanggi, aku jalan jam 12 dari rumah, jam 2 masih di Palmerah, 2.30 masih di Palmerah. Ternyata hari itu demo, jadi nggak ada bus yang ke Semanggi. Aku bingung banget ya, kok bisa nih tinggal sidang doang tapi ada demo gitu. Di situ kayak aduh takut banget pasti ya. Terus akhirnya aku tenang, aku berdoa sama Tuhan, tiba-tiba ada satu bus yang ke arah Semanggi gitu. Jadi di situ ternyata aku nggak jadi telat sidang, ternyata aku masih bisa sidang. Jadi sebenarnya saat kita pikir udah gak ada jalan, ternyata Tuhan kasih jalan. Boleh boleh next. Oke, ini sangat menguatkan aku ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Itu 2 Korintus 1 ayat 9. Nah sharing aku udah selesai. Di akhir sharing aku ini, aku mau ingetin juga untuk semuanya, jangan lupa kalau misalnya tujuan kita diciptakan itu untuk memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Kita semua ini diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu kita ayo bangun hubungan dengan Tuhan, kita puji Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya mengajak semuanya untuk memuji Tuhan bersama-sama. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan menyembah. Mari kita puji Tuhan lagi lebih dalam Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah
Puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita berada dalam kelemahan, kita menghadapi pergumulan, sakit penyakit, persoalan keuangan, atau khawatir akan masa depan, apapun itu. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup membuka jalan dan menyatakan kuasanya yang sempurna untuk hidup kita. Amin. Di waktunya yang terbaik. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami Tuhan, ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, hanya kekuatan dari Tuhan datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Kami percaya Tuhan, pun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang
kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Engkau Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, memberikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya
Sungguh indah rancangan Tuhan atas hidup kita. Dia yang menyayangi kita dengan segenap hati. Salam, selamat malam. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan malam ini. Engkau telah mengantar kami ke tempat ini ya Bapa. Kami percaya ini bukanlah kuat dan gagah kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kasih kuasa yang daripada Engkau ya Bapa, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau kiranya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan, tanpa terlewatkan satu pun ya Bapa. Engkau melembutkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima benih-benih kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga kiranya mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya segala sesuatu yang akan keluar dari mulut hamba-Mu itu semuanya berasal daripada Engkau. Dan semuanya akan kami kembalikan Tuhan, seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Mungkin bulan Agustus yang lalu ada beberapa dari Bapak Ibu yang mengikuti Praise and Worship Night untuk youth ya. Kita bisa merasakan bagaimana saat kita berada di tengah-tengah anak youth yang sedang memuji dan menyembah Tuhan. Kebetulan waktu itu bertepatan dengan setelah mereka dari Semarang. Bagaimana mereka membawa pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Dengan waktu yang sangat singkat mereka mempersiapkan diri dengan pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa semua yang hadir mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa. Dan kita bersyukur kalau pujian penyembahan yang mereka bawa dari Semarang itu boleh membakar rohnya di gereja kita. Dan saya juga percaya bahwa saat pujian penyembahan dinaikkan itu dan dilakukan dengan kesatuan hati dan sukacita, maka tidak ada yang sia-sia. Saya percaya di gereja kita pujian penyembahan itu bisa hidup, bertumbuh, dan berbuah. Buktinya malam ini kita ada di tempat ini. Ini adalah buah-buah dari adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di dalam youth. Puji Tuhan. Tema Praise and Worship kita malam ini hidup untuk menyembah Tuhan. Hidup untuk menyembah-Mu. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Malam ini saya akan memberikan 5 alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Alasan yang pertama, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Bapak Ibu, Saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Kita mau baca ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Ayat yang ketujuh, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya. Ayat ini memberikan kita bagaimana kita dalam hidup ini
selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu ucapan syukur itu selalu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur Tuhan telah menciptakan kita dengan begitu luar biasa. Tuhan memberikan kita suara, Tuhan memberikan tangan kita, Tuhan memberikan kaki kita. Tentu semuanya itu malam ini akan kita gunakan untuk memuji dan menyembah Dia. Alasan kedua, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Dia telah menebus kita dan menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipilih dan ditetapkan sebagai deklarasi untuk mendeklarasikan puji-pujian. Bagaimana cara kita mendeklarasikan puji-pujian itu, Bapak Ibu? Yaitu dengan segenap kekuatan kita, jiwa dan hati kita. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena itu adalah suatu perintah. Perintah Tuhan sendiri. Kita mau di dalam Mazmur 150 ada beberapa kata yang mengatakan pujilah. Kita akan ambil contoh ayat yang ketiga, mengatakan pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Ayat yang keempat, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Dan yang kelima di sana ada pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Di dalam bahasa Indonesia kalimat yang berakhiran huruf lah itu adalah suatu perintah. Kita mau baca di Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kita sebagai umat yang terpilih, hendaknya kita melakukan kehidupan kita dipenuhi dengan segala pujian dan penyembahan. Apapun itu yang kita lakukan dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan yang keempat, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Yaitu karena Tuhan senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan Allah kita rindu melihat anak-anaknya sama-sama memuji memuliakan nama Dia. Sama seperti sepasang orang tua yang sukacita kalau menerima tanda cinta dari anak-anaknya. Alasan yang kelima dan yang terakhir, yaitu karena di surga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Kita baca di Wahyu 5 ayat
13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, ini selama kita di bumi, mari kita sama-sama kita biasakan untuk memuji dan menyembah Dia. Karena apa? Ini untuk persiapan buat kita bahwa di sana nanti di dunia kekekalan itu kita akan setiap waktu, setiap saat akan dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih. Ada 5 alasan tadi saya bisa merangkumkan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Yang pertama, kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Dan yang kedua, karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga, karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Dan 4, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang 5, yang terakhir, karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan selama-lamanya. Puji Tuhan. Kenapa para pendeta dan penatua di gereja kita selalu menekankan bahwa untuk penyembahan dan pujian ini harus kita tekankan, walaupun di dalam setiap ibadah maupun di dalam ibadah doa di hari Sabtu selalu ditekankan, karena kita tahu semuanya itu untuk kita persiapkan di kekekalan nanti. Terima kasih. Mari sebelum kita tutup dengan doa, kita akan merenungkan setiap kita, apakah hidup kita sudah dipenuhi dengan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Hidupku adalah pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
kasih Bapak untuk kesempatan malam ini Bapak. Kiranya Tuhan kami boleh, kehidupan kami Tuhan dipenuhi dengan sukacita penyembahan kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberikan perubahan kepada setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita sudah diberkati dengan puji-pujian, kita sudah diberkati dengan kesaksian yang luar biasa, kita sudah diberkati juga dengan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya bagi kita untuk membagikan berkat yang kita terima dari Tuhan untuk pelayanan di gereja ini. Mari sebelum memberikan persembahan kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian kecil dari berkat yang kami terima dari Engkau Bapa. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh bermanfaat bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan. Engkau berkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
kita sudah ada di penghujung malam ini, saya mengundang Pak Joko untuk menutup acara ini dengan doa berkat. Kirain mau terusin sampai pagi nih tadi. Karena roh kita merasa roh kita menyala-nyala. Amin saudara ya. Haleluya, luar biasa. Saya tertarik banget dengan ininya Mei tadi. Kalau kamu ada waktu untuk khawatir, seharusnya kamu ada waktu untuk berdoa. Woi, itu Filipi 4 ayat 6. Coba tayangin nak, Filipi 4 ayat 6. Itu betul banget. Dan memang itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa punya khawatir, kita harus punya waktu untuk berdoa. Nih, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi sekarang ya, daripada kita takut, khawatir, lebih baik waktu kita pakai untuk berdoa dan mengucap syukur dalam segala apa? Dalam segala hal. Kalau hati kita terus mengucap syukur dan berdoa, percayalah, takut, khawatir, bablas semuanya. Karena hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti apa yang kau percayakan. Amin saudara ya? Amin. Ya, jadi mulai hari ini rubah. Mari kita jadikan hidup kita sebagai hidup yang menyembah. Karena kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Amen. Menyembah Tuhan bukan hanya di waktu-waktu seperti ini, tetapi Tuhan mau supaya seluruh hidup kita itulah menjadi penyembahan. Caranya bagaimana? Sering saya sampaikan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan yang terbaik, semua dipersembahkan untuk Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita akhiri malam hari ini. Jangan pulang malam-malam supaya besok pagi tidak kesiangan. Saya berharap tidak ada yang kesiangan karena roh kita menyala-nyala sehingga besok pagi datang ke gereja tidak berlambat-lambat, kita kembali untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akhiri doa kita malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Engkau hadir di sini, Engkau melawat setiap kami, Engkau menyegarkan hati kami, Engkau menyalakan roh kami Tuhan. Engkau sadarkan kembali bahwa sesungguhnya tidak ada waktu untuk khawatir, tidak ada waktu untuk takut bagi anak-anak Tuhan. Karena seluruh hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan masa depan kami yang terbaik sudah Engkau rancangkan Tuhan bagi kami. Bagian kami satu, kami pakai hidup kami untuk menyembah Engkau. Apapun yang Kau percayakan dalam kehidupan kami akan lakukan dengan segenap hati untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Maka segala apa yang kami rancangkan yang sesuai dengan kehendak-Mu akan terlaksana oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini ibadah pujian penyembahan sudah selesai. Dan setiap kami akan pulang dari tempat ini untuk mempersiapkan diri kembali. Besok pagi kami akan datang tempat ini kembali dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Untuk memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Untuk itu mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Jemaat kasih Tuhan. Ibadah pujian penyembahan malam hari ini sudah selesai. Tetapi biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Menyala-nyala melayani Tuhan. Menyala-nyala mengasihi Tuhan. Menyala-nyala mengiring Tuhan. Maka seluruh hidupmu terjamin dengan sempurna. Masa depanmu pasti engkau akan dicukupi ketika di dunia ini. Dan engkau akan tetap dijagai sampai pada kekekalan nanti. Untuk itu terimalah berkat anugerahnya dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntunmu, memberikan kekuatan kepadamu, memberikan kekuatan untuk terus bersyukur dalam segala hal. Maka hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang untuk memuliakan namanya. Biar berkat ini tercurah atas saudara semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.